Sejak 2017, pemerintah dan Pertamina meluncurkan program BBM Satu Harga untuk mewujudkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketersediaan energi bagi masyarakat terluar, terdepan, dan tertinggal menjadi program pemerintah dan Pertamina dalam rangka memberikan keadilan dan kesetaraan pelayanan yang sama bagi seluruh warga negara. Di pulau paling timur Indonesia, per September 2023, 94 titik BBM Satu Harga telah dibangun untuk melayani masyarakat Papua termasuk di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Kita menyalurkan BBM ke Maibrat ini Pak, mungkin karena jalannya, medannya sering ekstrim Pak, mungkin Bapak juga sudah lihat dia punya jalan. Terus kendalanya ketika kalau cuacanya berubah. Di sini kan cuacanya tak tentu, berubah-berubah. Kadang dari sorongnya panas, tiba-tiba 1 jam kemudian turun hujan. Yermias harus berhati-hati dalam membawa muatan BBM Satu Harga. Bersama satu rekannya, pria yang sudah 3 tahun bergabung sebagai transporter ini harus menempuh perjalanan sekitar 6 hingga 7 jam dari kota Sorong menuju titik penyaluran BBM Satu Harga. Dalam satu hari, Yermias hanya bisa mengangkut BBM 1 kali saja mengingat risiko keamanan meningkat di saat malam tiba. Kita sering alami itu di jalan Pak. Setiap di perkampungan yang kita lewati, terkadang itu mungkin pengguna jalan yang lain menabrak binatang seperti anjing atau ayam Pak. Terkadang kita yang tidak tahu apa-apa juga di stop. Jadi itu pemalangan, kita dimintai biaya atau uang begitu, kira-kira berapa yang mereka sebutkan, kita pasti bayar begitu. Ketika kita sudah bayar, kita bisa lewat. Lelah dan keringat Yermias terbayar lunas ketika senyum dan sapa hangat warga menyambut kedatangan mobil tangki pembawa BBM. Semangat warga untuk membeli BBM dengan harga yang sama dengan SPBU Kota Sorong membuat letih dan lelah berubah menjadi semangat untuk melayani masyarakat. Di Sorong itu harganya murah. Kalau sudah sampai di Kabupaten Maibrat, itu 1 liter bisa rata-rata 30 sampai 50 ribu 1 liter. BBM jenis solar dijual seharga Rp6.800 per liter, sedangkan BBM jenis Pertalite dapat dibeli masyarakat di SPBU Kompak Jalan Poros Ayamaru, Kumurkek, Fai Mayaf Barat, Kecamatan Aifat, Kabupaten Maibrat tersebut seharga Rp10.000 per liter. Sejak setahun terakhir, 12 SPBU Kompak penyalur BBM Satu Harga telah dibuka dan 4 lainnya masih dalam persiapan untuk melayani kebutuhan BBM masyarakat Maibrat, Papua Barat Daya. Selain solar dan Pertalite, penyalur BBM Satu Harga diperbolehkan untuk menjual Pertamax, Dex Series, serta Bright Gas dan LPG 12 kg. Kalau yang sekarang ini sangat membantu sekali sih, karena harganya sudah nurun, jadi bisa bolehlah membantu sangatlah. Kalau boleh tahu dulu biasanya dalam satu hari berapa, terus sekarang ini rata-rata habisnya berapa, terus sisa uangnya buat apa? Kalau sekarang ini BBM sudah sangat membantu sekali harganya, jadi sisa kelebihan uangnya ada kelebihan sedikit untuk rumah tangga lah. Kalau kami beraktivitas di sini sudah tidak merasa susah lagi untuk mencari BBM karena terjangkau dan masih banyak stok di sini. Dengan adanya solar maupun Pertalite yang dijual di SPBU ini sangat membantu sekali untuk kebutuhan kami masyarakat. Sehingga kami tidak mengalami kesulitan jika dibandingkan dengan 2, 3, sampai 4 tahun yang lalu. Memang sangat sulit di daerah ini. Mobil tangki BBM Satu Harga di Maibrat dan sekitarnya mendapat pasokan Pertalite dan solar dari fuel terminal Pertamina yang berada di Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Ratusan mobil tangki setiap hari hilir mudik dari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 17 sore. Aspek keselamatan awak mobil tangki dan kondisi muatan
menjadi prioritas utama dalam penyaluran BBM. Dari sisi keamanan di luar sana yang kita tidak bisa prediksi, untuk mensiasati itu kita carikan jalur alternatif untuk AMT agar bisa melalui jalur yang aman. Berdasarkan peta jalan pemerintah, pada tahun 2017 hingga 2019 ditargetkan 150 penyalur ikut berpartisipasi dalam program BBM Satu Harga. Namun besarnya manfaat bagi masyarakat, program tersebut diperpanjang hingga 2024. Hingga September 2023, Pertamina telah membangun penyalur BBM Satu Harga sebanyak 472 lokasi yang tersebar di seluruh tanah air. Pertamina menargetkan 573 lokasi penyalur dapat tercapai hingga akhir tahun 2024. Setiap bulan agregat mampu menyelamatkan satwa dilindungi dari upaya peredaran ilegal baik di pelabuhan, kemudian di bandara maupun di tempat-tempat yang menjadi lokasi untuk menyimpan satwa-satwa dilindungi oleh masyarakat secara ilegal. Kita mampu menyelamatkan dengan agregat 100 ekor per bulan baik burung maupun reptil. Laut indah, hutan lebat dan kaya fauna. Ya, itulah bumi Papua. Pertamina hadir di pulau paling timur Indonesia untuk bersama-sama membangun negeri dengan menjaga alam tetap lestari. Sebagai perusahaan energi terdepan di Indonesia, Pertamina mendukung penuh pengurangan emisi dan mendorong program penggunaan energi lebih ramah lingkungan. Di kota Sorong, Papua Barat Daya, Pertamina mulai melangkah dengan memperkenalkan Green Energy Station. SPBU berlogo hijau ini terletak di Jalan Sorong Aimas dan memiliki desain rencana penerapan energi terbarukan. Ya, di SPBU-nya kita lagi menyediakan produk ramah lingkungan. Ada Pertamax, Pertamina Dex sama Dex Lite. Yang kedua, di sini kita menyediakan casnya mobil listrik untuk kedepannya. Terus yang ketiga, kita akan memakai energi listrik dari matahari atau tenaga surya untuk operasionalnya SPBU kita ke depannya, Pak. Ya, ujung tombak penyediaan BBM yaitu SPBU di timur Indonesia sudah mulai bergerak melakukan transisi energi. Penggunaan energi bersih untuk operasional SPBU jelas selaras dengan upaya pengurangan emisi yang digaungkan pemerintah. Berjarak 5 menit dari SPBU, terdapat Taman Wisata Alam Sorong. Kawasan konservasi yang juga bertugas untuk menyerap emisi karbon tersebut berdiri di areal seluas 946 hektar. Ya, Taman Wisata Alam ini menjadi habitat bagi 57 jenis tumbuhan kayu dan 80 jenis satwa. Sungguh indah, bukan? Menghirup udara segar saat menjelajahi Taman Wisata Alam Sorong terasa belum lengkap jika belum berkunjung ke tempat perawatan berbagai jenis fauna hasil sitaan dan pencegahan penyelundupan satwa. Berbagai jenis burung endemik Papua seperti kakatua jambul kuning dan kasuari terlihat berada di kandang penyelamatan satwa. Kandang tersebut merupakan bagian dari klinik penyelamatan satwa hasil kerjasama PT Pertamina Kilang Internasional RU7 Kasim dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Papua Barat. Kandang penyelamatan satwa ini sangat penting sekali keberadaannya karena kami dari Balai Besar KSDA Papua Barat setiap bulan agregat mampu menyelamatkan satwa dilindungi dari upaya peredaran ilegal baik di pelabuhan, kemudian di bandara maupun di tempat-tempat yang menjadi lokasi untuk menyimpan satwa-satwa dilindungi oleh masyarakat secara ilegal. Kita mampu menyelamatkan dengan agregat 100 ekor per bulan baik
burung maupun reptil. Dengan jumlah satwa hasil pencegahan yang cukup besar setiap bulannya, maka diperlukan satu tempat yang cukup luas untuk merawat dan menunggu kesiapan satwa untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Bahkan, burung mamruk dan rusa timur menjadi salah satu binatang yang ditangkarkan di dalam kandang yang berada di Kompleks Kilang Kasim untuk membantu program kelestarian lingkungan. Di Pertamina sendiri ada visi dan misi Pertamina. Salah satu misinya itu adalah di samping kami mengolah minyak bumi menjadi BBM secara efisien, aman, handal, optimum, juga berwawasan lingkungan. Nah, ini salah satu yang berwawasan lingkungan adalah kepedulian Pertamina terhadap lingkungan sekitarnya sendiri. Seperti ini kepedulian kita terhadap lingkungan, di mana program-program, salah satu program adalah kerjasama kami dengan Balai Besar Sumber Daya Alam Papua Barat yang ada di Kota Sorong, kemudian juga nanti ada di Raja Ampat. Salah satu programnya di sini adalah penyelamatan satwa. Kandang penyelamatan satwa tersebut diresmikan Juni 2022 dengan lama pembangunan sekitar 1 tahun. Kandang penyelamatan satwa semi sanktuari tersebut berfungsi sebagai sarana adaptasi khusus untuk burung paruh bengkok yang menjadi satwa endemik Papua sebelum dilepas liarkan di habitatnya. Kesabaran, keuletan dalam merawat satwa adalah kunci sukses melepas liarkan satwa. Setiap pagi, petugas klinik dengan pakaian pelindung diri memeriksa kondisi satwa yang baru saja tiba di fasilitas perawatan. Pemeriksaan bulu, sayap, mata, dan mulut menjadi hal penting sebelum menentukan kondisi kesehatan dan pengobatan satwa liar tersebut. Klinik ini menjadi satu-satunya klinik untuk satwa liar yang ada di wilayah Papua Barat Daya, mungkin juga di wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya. Nah, sehingga ke depan ya ini bisa menjadi pusat belajar, juga pusat pengobatan bagi satwa-satwa dilindungi. Selain burung, Taman Wisata Alam Sorong juga memiliki kandang sementara penyelamatan buaya endemik Papua. Reptil tersebut rata-rata terjebak konflik dengan masyarakat sekitar sehingga harus ditangkap untuk dipindahkan ke lokasi minim perjumpaan dengan manusia. Kita tahu bahwa di area Sorong sini sudah ada beberapa case kejadian konflik antara masyarakat dengan buaya, di mana pemukiman dan juga habitatnya buaya itu saling berseberangan gitu kan, sehingga itu ada konflik ataupun buaya yang dibunuh oleh masyarakat. Nah, sehingga buaya-buaya tersebut perlu dilakukan evakuasi. Nah, sehingga dari BPKS sendiri sebenarnya sudah ada penangkaran ini. Nah, kita juga support juga untuk kegiatan penangkaran buaya ini, sehingga buaya-buaya yang ada konflik tersebut bisa dievakuasi ke sini, ditangkarkan, nanti dirilis kembali ke habitat asalnya gitu. Konflik masyarakat dengan buaya biasanya meningkat di saat musim penghujan tiba. Distrik Seget dan Salawati merupakan daerah yang sering terjadi konflik buaya dengan masyarakat, terutama saat petani sedang berada di lahan pertanian. Kalau kita telusuri atau hasil survei, di sekitaran pantai barat sampai selatan itu semua habitat buaya, khususnya di wilayah Papua Barat Daya, itu habitat buaya. Sehingga masyarakat ini di waktu curah hujan tinggi, itu masyarakat punya lahan pertanian itu mereka temukan buaya. Keberadaan fasilitas perawatan satwa tersebut membuat turis asing, masyarakat, dan mahasiswa datang berkunjung. Yonace misalnya, mahasiswa semester akhir jurusan teknik lingkungan ini sedang melakukan penelitian tentang keanekaragaman hayati. Ini kita mempelajari tentang bagaimana cara memelihara satwa liar, terus kita belajar tentang kawasan konservasi sumber daya alam khususnya di TWA, terus kita belajar tentang bagaimana cara pemetaan kawasan TWA ini, pemetaannya tuh bagaimana, terus dia punya cara blok, misalnya ada blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok khusus, blok religi, ada 4 blok yang kita pelajari. Dalam periode Agustus 2022 hingga Agustus 2023 lalu, Taman Wisata Alam Sorong telah melepas liarkan 1.666 satwa yang terdiri dari burung dan reptil ke habitat aslinya. Daya tarik Taman Wisata Alam Sorong dapat ditingkatkan untuk menarik wisatawan seluas mungkin.
Sorong sebagai kota transit untuk menuju destinasi wisata Raja Ampat sebaiknya memiliki alternatif untuk memperlama waktu kunjungan wisata. Karena kita dari kampung ada alokasi untuk dana kampung untuk pembiayaan belanja alat-alat atau pipa-pipa untuk penyambungan. Masyarakat sekitar menjadi prioritas Pertamina dalam peningkatan kualitas hidup. Fasilitas Pertamina yang tersebar dari Sabang hingga Merauke memiliki keterkaitan moral dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Setelah menunggu selama 2 tahun, akhirnya Mama Antonia Tesia tersenyum gembira. Air bersih yang menjadi dambaan setiap rumah di RT 2 RW 2 Kampung Maladuk Distrik Kelasafet, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, ini telah mengalir di keran depan rumahnya. Dengan cekatan, Mama Antonia membuka keran dan mengisi gelas kaca yang sudah dipersiapkannya dengan air bersih yang telah mengalir deras di depan rumahnya. Kalau dulu ya lebih kabur airnya, tapi sekarang bagus ini air jernih. Iya. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT Pertamina EP Papua Field membantu tersedianya air bersih untuk masyarakat distrik Klamono dan Kelasafet. Melalui peningkatan sarana air bersih berbasis pemberdayaan masyarakat atau periberdaya ini, Pertamina bersama warga yang tergabung dalam badan usaha milik kampung bernama Kaliminyak, Kampung Maladuk, bahu-membahu bekerja sama membuat sistem pengadaan dan penyaluran air bersih. Program yang mulai berjalan tahun 2020 ini didesain dengan memanfaatkan keberadaan Sungai Kelasafet sebagai sumber air baku. Memang sejak kita berada di sini itu kebutuhan warga masyarakat itu untuk air bersih mereka itu memang kalau kita lihat sendiri memang susah. Semua tergantung dari Sungai Kelasafet yang ada. Dan memang sejak saya berada di sini juga, saya sendiri juga selama hidup di sini sebagai masyarakat di sini, saya juga menggunakan air sungai ini. Dan memang kenyataannya begitu. Nah, oleh sebab itu, sebagai warga masyarakat Kampung Maladuk, untuk kita bisa melihat kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat itu, Pertamina EP Papua Field membantu pembangunan bak sedimentasi untuk penjernihan air Sungai Kelasafet yang disedot sebagai air baku. Air kemudian memasuki tabung saringan atau filter yang kemudian ditampung di tangki berukuran 5.000 hingga 5.200 liter dan masuk ke bak penampungan akhir sebelum disalurkan melalui pipa ke depan rumah warga yang membutuhkan. Kan jumlah warga itu 50 kakak. Kemudian artinya tidak saling berdekatan seperti ada yang sekarang di Kampung Maladuk. Memang ada warga yang masuk di dalam warga Kampung Maladuk, tapi tinggalnya ada yang di sebelah sini, ada yang agak jauh dari situ, sebelah sungai sini, satu-satu ya. Tapi sebagian besar ada di Kampung Maladuk. Nah, mereka sudah siap, tinggal program kita kita connect untuk langsung sama-sama warga masyarakat semua yang membutuhkan itu bisa terjangkau. Saat ini, di Kampung Maladuk dari 56 kepala keluarga, tinggal 35 keluarga sudah terlayani air bersih dari badan usaha milik Kampung Kaliminyak. Kepala Kampung Maladuk Selviana Kondologit menjelaskan
Dana kampung sudah siap digunakan untuk penyediaan pipa dan penyambungan air bersih untuk warga yang belum terlayani. Karena kita dari kampung ada alokasi untuk dana kampung untuk pembiayaan belanja alat-alat atau pipa-pipa untuk penyambungan. Jadi untuk sementara kami menunggu untuk pencairan, setelah itu kami belanjakan. Kedepan jika air sudah masuk ke semua warga, kelebihan pasokan akan dialirkan ke 3 kampung lain di sekitar Maladuk. Untuk menjaga kualitas layanan dan infrastruktur, kedepan akan dipasang meteran air untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemakaian volume air. Ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar Klamono. Saat ini udah mencakup 2 distrik ya, 2 distrik. Jadi cukup sangat membantu masyarakat di sana dan pemerintah setempat juga sangat appreciate dan mendukung kita. Sementara itu, di Kampung Kalayas, Distrik Seget, Kabupaten Sorong, sagu menjadi komoditas yang menjadi sasaran program pemberdayaan masyarakat sekitar kilang RU 7 Kasim. Sebanyak 12 orang yang tergabung dalam kelompok persekutuan kaum bapak tampak sibuk mengolah kayu sagu untuk diparut dan digiling menggunakan 2 mesin bantuan dari kilang. Program di sini mulai dari tahun 2020 hingga saat ini programnya berjalan sesuai dengan program yang kami miliki selama ini, seperti sagu. Jadi sagu ini kan dia bermanfaatnya untuk kami, terutama masyarakat Kampung Kalayas, terus manfaatnya kami bisa jual. Saat ini, masyarakat yang tergabung dalam program tersebut mampu memproduksi sagu seberat 10 tumang per sekali giling atau sekitar 100 kg per hari. Padahal sebelumnya, masyarakat hanya mampu memproduksi sagu seberat 10 kg dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Karena semua proses pengolahan sagu dilakukan secara manual di tengah hutan. Jadi kalau sagunya mulai kami ambil itu dari hutan. Hutan kita dari sini sampai di tempat dusunnya itu baru kami teban, lalu kami kupas. Kupas ambil isinya. Ambil isi bawa ke sini. Sampai di sini kita parut, belah kecil-kecil kita parut, sehingga itu hasilnya itu keluar dari seperti goti. Jadinya di goti, tempat ramas. Jadi untuk hasil dari sagu yang kami tebang itu kalau satu pohon sagu dia mendapat hasil tuman itu 50. Itu satu pohon. Dapat 50 tuman. Sedangkan kami sekarang jual di sini dengan tumannya itu satu tumang itu 50.000. Dengan adanya mesin potong dan mesin parut kayu sagu tersebut, membuat proses produksi 6 kali lebih cepat. Kelompok pun dapat tambahan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar 3 hingga 4 juta rupiah per bulan. Dulu kalau kebun kita hasilnya itu mungkin kita makan saja. Ya. Tapi dengan hasilnya sagu ini kita bisa jual. Ya, kalau hasil kebunnya kami terbatas juga kami mau jual kemana. Mau ke Sorong juga kami tidak sampai dengan taksi, harga taksinya kami ke sana juga, apalagi hasilnya pisang itu cuma 2-3 pohon itu tidak sampai. Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Papua pada umumnya, sehingga program peningkatan produksi sagu cukup mendapat dukungan masyarakat sekitar kilang RU 7 Kasim. Jadi program ini sudah berjalan lebih dari setahun dan masyarakat di Kampung Kalayas juga sangat antusias waktu kami menawarkan untuk mendampingi mereka untuk dalam program pengolahan sagu ini, dan
program ini juga memberikan dampak yang besar untuk masyarakat dari segi ekonomi, terutama seperti itu. Jadi masyarakat yang dulunya mungkin mereka pemasukannya belum meningkat, tapi ketika ada program ini, puji Tuhan itu sudah lebih meningkat dan jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Selain tepung sagu, masyarakat juga didampingi untuk pengolahan limbah atau ampas sagu. Ampas tersebut diolah untuk menghasilkan kompos organik yang dapat digunakan untuk pupuk di kebun sendiri, dan jika ada kelebihan, produksi dapat dijual ke masyarakat yang membutuhkan. 1 kilogram pupuk kompos diproduksi kelompok tersebut laku dijual di harga Rp10.000 per kilogram. Salah satu permasalahan juga yang ada di sini sebenarnya kalau kita mau lihat itu dari penyakit kulit, mohon maaf ya. Jadi karena air yang kurang bersih seperti itu, jadi itu menjadi satu kalau saya mau bilang itu kita memberikan pemahaman juga bahwa kalau kita mau hidup sehat itu juga dimulai dari air yang bersih. Kesadaran kesehatan dalam penggunaan air bersih untuk proses pembuatan sagu menjadi hal mendasar yang harus dimengerti untuk masyarakat Kampung Kelayas. Kehadiran petugas pendamping CSR diharapkan menjadi agen perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih mandiri dalam bidang ekonomi.